Halo pemirsa setia TVRI Papua dimanapun Anda berada, sedang sekali saya Reinhard Wompere kembali hadir menyapa Anda dalam Dialog Papua 60 Menit, edisi spesial menjelang Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia. Dan tema besar peringatan kemerdekaan tahun ini adalah Bersatu, Berdaulat, Rakyat Sejahtera Indonesia Maju. Tema ini pemirsa mengajak kita semua untuk membangun bangsa dengan semangat persatuan, khususnya di tanah Papua yang kita cintai dan kita banggakan. Dan pada kesempatan ini saya akan berbincang-bincang dengan ketiga narasumber inspiratif yang tentunya sudah kita kenal menoreh keberhasilan-keberhasilan baik segi pemerintahan maupun juga pendidikan dan juga olahraga. Langsung saja saya akan memperkenalkan. Yang pertama Bapak Yohanes Walilo selaku Asisten Sekda Papua Bidang Pemerintahan dan Kestra sekaligus Ketua Panitia HUT ke-80 RI tingkat Provinsi Papua. Apa kabar Bapak? Kabar baik. Senang sekali bisa hadir kembali di TVRI Papua hari ini. Terima kasih. Baik, yang berikut narasumber saya ada Saudari Valentin Nova TKG selaku anggota Paskibraka tingkat Provinsi Papua. Apa kabar Valentin? Baik. Sehat ya? Sehat. Tentu harus sehat ya untuk pengibaran besok tentu pastinya. Baik, selanjutnya narasumber saya yang ketiga ada Saudara Marinus Melianus Jowe merupakan atlet renang NPC Papua yang telah mengharumkan nama Papua di tingkat nasional maupun internasional. Kabar baik, Kakak Marinus? Shalom baik sekali. Shalom, baik. Dan pemirsa, tentu terkait dengan tema kita pada hari ini yang akan kita bahas menjelang peringatan HUT ke-80 RI Bersatu, Berdaulat, Rakyat Sejahtera, dan Indonesia Maju. Yang pertama mungkin saya akan berbincang ke Bapak Yohanes. Tentu di HUT RI selalu menjadi momen penting bagaimana gambaran sendiri dari kesiapan panitia hingga saat ini, Pak Yohanes. Baik, terima kasih. Yang pertama bahwa kami dipercayakan menjadi Ketua Panitia Penyelenggara HUT Proklamasi yang ke-80 tahun 2025. Pertama saya menyampaikan terima kasih kepada semua yang terlibat, khusus panitia peringatan HUT ke-80 ini. Untuk kesiapan sendiri bahwa sejak kami dipercayakan menjadi panitia, banyak sekali kegiatan yang kami rencanakan. Namun bersamaan dengan karena adanya PSU, maka sebagian kegiatan kami tiadakan. Yang bisa kita lakukan, kita mulai dari launching kegiatan 17-an itu, kemudian setelah launching kita ikuti dengan kegiatan-kegiatan sosial, bakti sosial, kemudian kita ada jalan santai, kemudian ada kegiatan donor darah, kemudian juga pembagian sembako kepada mama-mama di beberapa tempat yang kami bisa sampaikan, kemudian ada kerjasama dengan UMKM untuk daya beli kita punya mama-mama, dan kegiatan intinya adalah persiapan Paskibra menuju pada upacara. Luar biasa sekali. Pak Yohanes, dari rangkaian kegiatan yang Bapak sampaikan tadi memang cukup padat ya hingga saat ini berbarengan dengan PSU yang dilaksanakan di Provinsi Papua. Namun dari kegiatan sosial, olahraga, dan juga hingga perekonomian, menurut Bapak sendiri kegiatan mana yang paling memberi dampak langsung untuk masyarakat Papua, Pak Yohanes? Kita kan yang tadi sampaikan bahwa kegiatan bakti sosial itu saya lihat bagus sekali, artinya kita bersih-bersih kota ini di lingkungan kita. Kita bisa beraktivitas ketika lingkungan kita bersih. Itu dampak positif. Mengedukasi masyarakat supaya masyarakat itu hidup bersih. Itu yang pertama. Yang kedua, kita kerjasama dengan BUMN, BUMD, kita lakukan kegiatan pangan murah. Benar. Dan itu masyarakat yang punya daya beli ini rendah, kita hadirkan di situ supaya mereka bisa menikmati bisa membeli dengan kemampuan mereka. Itu positifnya. Betul, luar biasa. Saya sepakat sekali dengan Bapak ketika kita memulai dengan yang bersih dulu, sehingga
kesehatan itu ada, baru kita Ya, bisa melaksanakan benar. segala bentuk kegiatan yang baik tentunya. Yang pasti masyarakat Papua bisa beraktivitas dalam keadaan sehat. Siap. Itu yang penting. Baik, Pak Yohanes. Namun tadi juga disampaikan singgung soal inflasi. Papua saat ini memang menghadapi tantangan inflasi, Bapak ya. Siap. Bagaimana kegiatan HUT RI ini bisa membantu mengendalikan inflasi dan menggerakkan UMKM lokal ini secara khusus? Oh ya, saya pikir itu kami Provinsi Papua itu kan yang punya masyarakat kita semua, tapi yang langsung bersentuhan itu kabupaten kota. Ya. Angka inflasi itu kan sumbangan dari kabupaten kota. Kami provinsi merilis itu berdasarkan data kabupaten kota. Oleh karena itu kami berharap semua kabupaten kota kita kerja keras untuk menekan angka inflasi ini dengan mengiatkan tadi ekonomi kreatif di masing-masing, menumbuhkan semua kita bisa menanam apa saja misalnya yang memberikan dampak positif bagi penekanan angka inflasi itu. Baik. Dan itu harap kerja kita semua, baik provinsi maupun kabupaten kota. Perlu adanya kolaborasi yang Kolaborasi. baik tingkat Ya. kabupaten kota dengan Benar. provinsi seperti itu. Baik, saya langsung menuju ke Oke. adik saudari Valentin, tentunya menjadi seorang paskibraka di tingkat provinsi ini adalah suatu kebanggaan yang luar biasa ya bagi seluruh anak-anak SMA di Kota Jayapura. Bahkan kalau dulu ada penjaringan dari kabupaten juga untuk tingkat provinsi hingga saat ini ya. Ya. Nah, untuk adik Valentin sendiri, bisa mungkin diceritakan bagaimana proses latihan dan juga pembinaan yang hingga saat ini masih dijalani hingga nantinya Ya, tanggal 17 akan mengibarkan bendera merah putih di usia ke-80 tahun RI. Jadi kita mulai latihan itu dari bulan Juli kemarin, akhir bulan Juli tanggal sekitar 29 atau 30 sampai dengan hari ini tadi gladi bersih. Oke, dan tadi sudah gladi bersih ya? Iya. Jadi sudah betul-betul kira-kira menurut adik pribadi kesiapannya sudah berapa persen ini? Kesiapannya sudah lumayan, sudah 95%, tinggal pelaksanaannya saja. Oke, 95%. Kami yakin sudah dilatih secara baik tentunya pasti akan membanggakan semua yang hadir ketika upacara nanti tanggal 17 Agustus bertepatan dengan hari Minggu ya. Namun kalau boleh tahu nanti besok di pasukan berapa nantinya? Nanti pas pengibaran saya di pasukan 8 serpihan kiri. Terus penurunan nanti di pasukan 17. Baik, luar biasa sekali adik Valentin. Namun seiring berjalannya masa berlatih dan juga prosesnya itu tentunya tidak mudah ya sebagai seorang perempuan dan juga bersaing dengan seluruh siswa-siswi yang ada di Kota Jayapura. Tantangan apa yang paling besar selama latihan? Apakah fisik, mental, atau disiplin waktu? Adik Valentin, silakan. Mungkin disiplin waktu ya, karena sebelum masuk di Paskibra, bangun pagi itu harus pakai alarm dulu. Oke. Setelah masuk di Paskibra bisa bangun pagi lebih luar cepat biasa. tanpa Jadi harus alarm. betul-betul disiplin ya terhadap waktu sehingga bisa beraktivitas teratur dan terlaksana semuanya dengan baik. Terima kasih adik Valentin. Saya kembali ke Pak Yohanes terlebih dahulu nih. Tadi sudah kita bahas mengenai bagaimana hingga tantangan inflasi dalam kegiatan HUT RI. Namun bulan Agustus ini tentu kita ketahui berbarengan dengan pelaksanaan PSU yang ada di Papua, pemilihan gubernur pada tanggal 6 Agustus 2025 lalu. Ini apakah suasana damai PSU ini memberi semangat tersendiri untuk perayaan kemerdekaan, Pak Yohanes? Iya, luar biasa. Jadi tanggal PSU yang sudah kita lalui tanggal 6 itu memang bersamaan dengan pelaksanaan 17-an. Menurut saya, sekalipun memang kemarin awalnya berpikir untuk kita harus perlu kewaspadaan tinggi terjadi, tapi puji Tuhan kemarin bisa berjalan dengan baik. Dan di momen 17-an ini harapan saya sebagai ketua panitia tapi juga mewakili pemerintah Provinsi Papua, PSU sudah lewat dengan aman. Sekarang tahapan perhitungan suara. Oleh karena itu harapan kami berikan ruang kepada para penyelenggara untuk melaksanakan tugasnya berdasarkan data yang disampaikan oleh
kabupaten berdasarkan hasil perolehan di sana. Sehingga kita harapkan hasil yang kita akan dapatkan itu oleh KPU nanti dalam pleno, kemudian kita akan mendapatkan gubernur yang baru, gubernur definitif untuk 5 tahun ke depan. Itu harapan kami. Dan dalam rangka ini kan 17-an belum 2 hari lagi. Betul. Kita sama-sama menjaga ketertiban, dan khusus untuk ASN saya bawa untuk kita tetap menjaga netralitas, jangan bikin kegaduhan sana sini supaya kita memberikan pembelajaran yang baik kepada rakyat Papua supaya proses ini berjalan baik. Oke, baik. Terima kasih Pak Yohanes. Saya ke Kakak Marinus Jowe sendiri sebagai atlet NPC Papua yang berprestasi. Bisa Kakak sampaikan nih apa arti kemerdekaan ke-80 RI tahun ini bagi Kak Marinus secara pribadi? Perwakilan atlet NPC Papua, saya bangga kalau hari ini saya hadir di sini sebagai anak Papua. Ya. Terus di ulang tahun RI yang ke-80 ini, ya sebagai atlet difabel, disabilitas, perwakilan dari seluruh atlet difabel yang ada di Provinsi Papua dan Kota Jayapura sampai kabupaten. Ya, mungkin ke depan untuk atlet-atlet ya, tadi dari Bapak jelaskan, saya dengar sedikit sebagai atlet besar, sudah perwakilan sampai di tingkat internasional dan nasional. Jadi kita harus juga punya kepala daerah yang baru supaya kebijakan-kebijakan juga bisa untuk kita atlet. Langsung keputusan-keputusan itu supaya program ke depan macam PON, apa SEA Games, apa kami atlet Papua yang turun langsung ke sana tuh langsung diperhatikan, memang betul-betul langsung kebijakan dari kepala daerah. Untuk kami para atlet, karena itu dukungan paling terbesar itu dari kepala daerah. Kalau untuk atlet keputusan-keputusan, kami di Platnas maupun sampai di daerah juga nanti pembinaan-pembinaan itu sangat baik sekali. Gitu. Baik, luar biasa. Yang pasti sebagai atlet difabel maupun terus mau menyuarakan agar kaum ini untuk sebagai atlet harus tetap semangat ya di usia kemerdekaan kita RI ke-80 tahun ini. Tapi Kakak Marinus, banyak anak muda Papua yang mungkin masih ragu mengejar mimpinya karena keterbatasan. Mungkin Kakak bisa memberikan motivasi dan semangat lagi untuk mereka sehingga mereka ini terus bisa mengejar mimpi walaupun masih berpikir bahwa saya penuh dengan keterbatasan. Bisa dipatahkan. Ya? Jadi mungkin dari awal saya belum sampaikan, saya belum kasih tahu saya ini apa kekurangan saya sebagai atlet difabel. Saya low vision, cacat mata, low vision bagian kiri dua-duanya. Jadi ya yang Tuhan berikan kita lahir ke dunia dengan masing-masing punya kekurangan, itu Tuhan sudah sediakan di sana. Jadi jangan pikir apa yang kekurangan daripada kita, tapi apa yang nanti kita berbuat kepada negara dan daerah kita. Luar biasa. Kita Tuhan sudah takdir kita tuh sudah masing-masing dengan dia punya sisi yang berbeda-beda. Benar. Nah, jadi jangan pikir yang hari ini saya punya kekurangan, saya lahir ke dunia, saya kena musibah atau apa, itu sudah program. Tuhan sudah atur semua. Di saat saya dapat kecelakaan, saya punya satu anggota tubuh kurang, sapu tangan atau sapu kaki, tidak apa-apa. Di sana ini kenapa ada difabel di situ? Kita bukan olahraga rekreasi, kita olahraga prestasi. Benar. Dan kami setara dengan yang umum sampai di tingkat nasional dan internasional. Jadi sekarang kepada orang tua yang ada di rumah, mungkin pola anak kekurangan apa, jangan simpan di dalam rumah. Tapi mari ada NPC Provinsi, Pak Jayakusuma ketua. NPC Kota Jayapura, saya sendiri yang duduk sini ketua NPC Kota Jayapura. Dari atlet, ya pulang ke sini, dikasih amanah untuk tadi mengangkat harga dan martabat orang Papua yang khususnya disabilitas. Baik, luar biasa sekali. Saya jadi terasa ikut bangga ketika Kakak menyampaikan hal demikian yang cukup sangat luar biasa bagi setiap saudara-saudari kita ya kaum difabel hingga saat ini yang masih berpikir bahwa saya tidak bisa. Ternyata bukti ada. Kakak pun juga bisa membuktikannya secara baik. Namun kita masih akan terus berbincang-bincang terkait dengan menjelang persiapan HUT RI ke-80 tingkat provinsi. Kita akan ikuti jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam Dialog Papua 60 Menit.
Apa kamu tahu? Pada tanggal 1 Mei 1963, Irian Barat secara resmi menjadi bagian dari Indonesia. Melalui perundingan antara Indonesia dan Belanda menghasilkan Perjanjian New York pada 1962 yang mengakui kedaulatan Indonesia atas Irian Barat. Pemenuhan gizi dalam masa pertumbuhan anak menjadi salah satu syarat mutlak membangun generasi unggul sebagai fondasi Indonesia Emas 2045. Program makan bergizi gratis yang digagas Presiden Prabowo Subianto merupakan langkah konkret pemerintah untuk mendongkrak kualitas sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045. Program makan bergizi gratis memastikan setiap anak mendapatkan akses terhadap makanan bergizi dan memiliki kesempatan tumbuh sehat serta cerdas. Ditargetkan ada 82,9 juta penerima manfaat program makan bergizi gratis, terdiri dari anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui. Makan bergizi gratis, ciptakan generasi unggul untuk Indonesia Emas 2045. Anda kembali menyaksikan Dialog Papua 60 Menit, tentu dalam dialog kali ini menjelang peringatan HUT ke-80 RI, Bersatu, Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju. Kembali lagi saya berbincang kepada tiga narasumber saya kembali ke Pak Yohanes Walilo, tentunya Bapak dalam pelaksanaan persiapan upacara nanti pada tanggal 17 Agustus 2025 yang bertepatan dengan hari Minggu ya pada saat itu. Tentu bagaimana proses pelatihan dan pembinaan Paskibra tahun ini untuk memastikan mereka ini benar-benar siap menjalankan tugas di 17 Agustus. Ya, terima kasih. Jadi seperti yang disampaikan tadi, sejak rekrutmen Paskibra sampai dengan proses pelatihan, saya sebagai ketua panitia menilai dan melihat langsung bahwa pelatihan persiapannya itu luar biasa. Kita hadirkan pelatih-pelatih yang punya pengalaman untuk membina adik-adik ini supaya adik-adik ini punya pertama wawasan kebangsaan dulu, nasionalisme itu tanamkan dalam diri masing-masing anak-anak kita ini, lalu ditambah dengan latihan fisik untuk semua ketentuan yang ada itu sehingga mereka benar-benar siap untuk mengikuti acara tanggal 17-an. Jadi saya melihatnya cukup bagus karena kita juga berusaha untuk taruh di satu hotel mereka supaya mereka saat berlatih cukup padat jadwalnya biar mereka nyaman tidurnya dan semua fasilitas yang diperlukan itu tersedia begitu. Jadi betul-betul dikoordinasi. Benar ya, dikoordinasi dan saya lihatnya cukup bagus dan terima kasih untuk para pelatih yang mengkoordinir Paskibra ini sampai dan nanti harapan kami sampai tanggal 17 itu sukses. Mereka melaksanakan tugas tanggung jawab ini. Tentunya kami pun berharap bisa sukses. Semua berharap 100% berjalan dengan baik ya Pak. Siap. Saya sepakat juga dengan apa yang disampaikan oleh Bapak bahwa tentu kita mengetahui Paskibraka ini pasti tertib, teratur jalannya, hentakan kakinya, yang selalu kami rasakan setiap momen 17 Agustus. Tapi yang paling poin pertama adalah wawasan kebangsaan, bahwa sebagai generasi muda ini benar-benar paham tentang bangsa kita secara baik, walaupun hanya menjadi pasukan pengibar ya, fisik, latihan fisik dan lain-lain itu pasti akan mengikuti. Tapi menurut Bapak sendiri bagaimana pesan untuk generasi muda Papua yang tergabung dalam Paskibra tahun ini? Ya, jadi yang pertama waktu awal Paskibra saya hadir, saya menyampaikan arahan, saya sampaikan bahwa dari sekian banyak siswa yang ada di Provinsi Papua ini, 8 kabupaten kota dan tambah 1 kota, itu kalian-kalian yang ini yang terpilih, yang dianggap terbaik. Oleh sebab itu saya bilang manfaatkan kesempatan ini secara baik, karena mereka percayakan kalian-kalian ini untuk melaksanakan tugas
mana yang besar ini dalam rangka memperingati RI ke-80. Untuk dari sisi wawasan tadi sudah, dan diharapkan lewat ini mereka punya pengalaman ini, dan mereka akan punya pengalaman tersendiri ketika setelah mengikuti ini. Oleh karena itu diharapkan nanti mungkin teman-teman berikut di tahun-tahun berikut juga hal yang sama, kita tetap membina terus mereka supaya mereka punya semangat dan juga punya wawasan kebangsaan yang baik, supaya kita tetap ada di negara kesatuan Republik Indonesia. Luar biasa sekali. Baik, saya kembali lagi ke adik Valentin Nova TKG sendiri. Secara pribadi, bagaimana Valentin memaknai tema kemerdekaan tahun ini untuk generasi muda, secara khususnya tentu tema bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, dan Indonesia maju. Baik, jadi saya memaknai HUT kemerdekaan RI yang ke-80 ini seperti untuk Secara pribadi. Ya. Secara pribadi saya bangga menjadi seorang paskibraka, terutama di tingkat provinsi, terutama sebagai anak SMA juga yang sudah sampai ke tingkat provinsi ini. Saya bangga karena teman-teman saya yang lain juga ingin berada di sini, tetapi tidak bisa sampai sini. Iya, luar biasa Jadi sekali. Jadi saya ya, bangga sekali bisa sampai di sini untuk menjalani pengibaran di tingkat provinsi ini. Saya sangat senang bisa berada di sini. Baik, ini sudah berapa lama masuk pelatihan dan juga penampungan hingga saat ini untuk persiapan 17-an? Sudah hampir 2 minggu lebih, hampir 3 minggu. Oke. Ada rindu keluarga ya pastinya ya? Iya. Komunikasi dengan keluarga selalu ya? Iya. Oke, tapi tidak sewaktu-waktu seperti biasanya ya? Iya, dikasih Tentu waktu fokus pada latihan pastinya ya. Tapi kalau menurut Valentin sendiri, apa yang paling berkesan ketika Valentin berada di mengikuti proses latihan dan juga bagaimana berada di posisi pasukan 8 itu? Bagaimana perasaannya? Dan mungkin bisa dibagikan hal yang paling menarik sekali dan tidak bisa dilupakan sebagai seorang paskibra. Untuk berada di pasukan 8 itu sangat membuat saya senang karena bisa berada di pasukan 8, terutama di serpihan kiri. Oke. Yang paling berkesan ketika semasa latihan, Valentin? Yang paling berkesan itu setiap kita mau pergi ke lapangan latihan, kita selalu berjalan kaki bersama-sama. Karena jarak antara penginapan dan lapangan latihan cukup dekat, jadi kita jalan kaki bersama-sama, dan itu membuat saya senang karena kita bisa. Ini pada saat ini ataupun keluarga di rumah nonton Valentin sedang menyaksikan Valentin berdialog di TVRI Papua, tentu mereka juga pun ikut bangga ya. Mungkin bisa memberikan pesan kepada orang tua, keluarga di rumah untuk bagaimana hari ini saya bisa menginspirasi setiap generasi muda Papua secara khususnya. Untuk orang tua? Iya. Bicara saja. Tidak apa-apa. Mungkin untuk Mama sama Bapak, terima kasih sudah membantu saya selama seleksi sampai saya bisa lolos di tingkat provinsi ini. Oke, tentunya mengapresiasi kepada orang tua yang selalu mendukung dan tidak terlepas dari doa-doanya ya, sehingga Valentin bisa terus berjuang sehingga nanti pada saat 17 Agustus bisa maksimal menjalankan tugas sebagai seorang paskibraka. Terima kasih Valentin, tetap semangat ya. Baik, saya kembali ke Kakak Marinus sendiri. Bisa diceritakan tadi kalau Valentin bilang dia berlatih, disiplin waktu pun juga sangat luar biasa dan menjadi momen yang tidak bisa lupa hingga nanti kelak dia sudah menjadi orang yang berguna bagi bangsa dan negara. Bisa diceritakan Kak Marinus momen paling berkesan saat membawa nama Papua dan Indonesia di ajang nasional dan juga internasional, Kakak Marinus? Ya, mungkin kurang lebih saya sebagai atlet sudah dari 2008, tapi kalau cerita ini panjang sekali, jadi cerita yang berkesan saja. 2014, kalau 2008 saya ikut PON langsung turun,
2 emas 1 perak, itu Kalimantan. 2 emas 1 perak. Nah, habis itu 2012 lagi, 2011 Indonesia tuan rumah Asian Para Games di Solo. Itu 2 emas 2 perak 1 perunggu. Masuk 2013 berangkat ke Myanmar, kejuaraan Asia. Dapat 2 emas di sana. Habis itu 2014 masuk lagi Asian Para Games di Incheon, Korea. Dapat 1 emas 2 perak. 2015 sudah masuk seleksi sampai 2012 ikut PON lagi di Riau. Iya. Nah, itu dapat 4 emas. Emas ya Pak. Ya, dapat 4 emas. 2015 TC langsung ke Olimpiade. Oke. TC ke Olimpiade di Rio de Janeiro, Brasil. Nah, terus TC dalam itu seleksi, jadi dari 2014 sampai 2016 itu, di 2015 saya ikut kejuaraan Asian Para Games untuk 11 negara di Singapura. Oke. Di Singapura dapat 3 emas, 3 emas 1 perak. Nah, pulang dari situ terus seleksi terus dalam 2 tahun saya latihan itu, 2 tahun itu latihan 2 tahun, jadi ada kejuaraan latihan tingkat Asia turun ke situ. Tapi fokusnya tuh tadi ke 2016 karena ini event puncaknya prestasi manusia di muka bumi di Olimpiade. Benar. Itu di Rio de Janeiro di Brasil. Jadi dari 202 negara saya sangat bangga kalau saya bisa terpilih masuk Olimpiade, saya itu sudah luar biasa. Iya. Dan di situ saya rekor di Asia, saya dapat emas di gaya dada 50 gaya dada breaststroke. Iya. Itu yang saya kepilih ke sana. Terus di 50 gaya dada juga saya pecahkan, saya punya rekor di Olimpiade di Brasil. Dari 202 negara itu saya peringkat 9 dunia. Peringkat 9 dunia. Oh, Luar biasa. Dari 202 negara. Nah, pulang dari situ masih Bapak Jokowi kasih penghargaan khusus, beliau kasih PNS. Oke. Beliau kasih pegawai, tanpa tes, tanpa apa, langsung dikasih. Ini kamu jadi PNS di kantor Kemenpora. Nah, saya puji syukur Tuhan itu berjuang akhirnya ada hasilnya. Sudah dapat PNS, lanjut terus sampai kemarin 2018 kami tuan rumah juga sampai kemarin 2023 masih lanjut tuh 2022, tapi 2019 COVID-19 sudah kami istirahat, 2000 TC lagi sampai masuk 2021 Lukas NMB tuan rumah, kita Papua tuan rumah, situ turun 1 emas. Situ lagi 2022 lanjut lagi di Aceh. ya, Aceh PON, terus langsung ada Asian Para Games di Semarang, Bapak. Untuk 11 negara lagi. Habis itu selesai lagi, lanjut lagi terus. 2023 kemarin di Kamboja. Oh iya. Puji Tuhan di Kamboja, di Semarang 2022 tuh dapat 2 emas, 2 perunggu, 2 emas, 1 perunggu, 1 perak. Terus kemarin di 2023 di Kamboja dapat 2 emas, 3 perak, 2 perunggu. Karena tuan rumah Kamboja buka peluang, jadi kita turun 7 nomor dalam 3 hari. Nah, itu memang luar biasa, itu memang sampai hancur-hancur. Tapi ya ini membela negara. Benar. Beda, membela negara tuh luar biasa. Apalagi nih saya orang paling di ujung timur. Iya. Jadi tidak bisa, sama-sama latihan yang sama, makan nasi yang sama. Baru ya sudah situ kan ya, nah kita orang timur paling berdiri di lintasan itu kan kita hitam. Jadi mereka pikiran kita negro. Tidak, padahal saya bilang saya ini orang Papua. Orang Indonesia, saya bukan orang Afrika atau apa. Baik. Tapi puji Tuhan di situ dapat 2 emas, 3 perak, 2 perunggu. Jadi dapat 7 medali. Jadi Terus, memang pesan dan kesannya ini memang yang paling berkesan ini ketika bisa memperoleh banyak emas dan juga medali-medali ya. Tentunya membela negara itu yang memang kesan paling tidak bisa dilupakan ya, sehingga bisa diapresiasi oleh Presiden Republik Indonesia. betul, jadi di saat macam sekarang kami mau Hari HUT yang ke-80 Indonesia, tapi saat Sang Merah Putih berkomandan baru kita gantung medali emas, itu terharunya menangis. Ini saya punya perjuangan, ini saya punya daripada selama saya TC dalam satu event ini, untuk tahun depan saya TC 1 tahun 10 bulan ini punya hasil. Tapi pasang Merah Putih berkomandan itu wah terharu sekali. Apalagi saya ini putra Papua, saya paling dari ujung. Terus saya datang, saya mewakili negara ini, pundak semua rakyat Indonesia ada di bawah, saya pikul. Jadi, Sampai saya berhasil itu, sampai bisa dapat emas itu luar biasa. Karena di luar negeri itu cuma satu saja, Presiden hadir bendera Merah Putih naik. Atlet juara, bendera Merah Putih berkibar. Yang lain tidak.
Benar. Itu aja, itu kunci itu. Kalau mengikuti ajang-ajang Event-event besar. seperti itu. Baik, terima kasih Kakak Marinus. Saya kembali lagi ke Pak Yohanes Walilo. Mungkin bisa dijelaskan agenda puncak peringatan HUT RI mulai dari gladi bersih hingga 17 Agustus nanti ini seperti apa, Pak Yohanes? Terima kasih. Nanti menjelang agenda puncak, tadi kami sudah lakukan gladi bersih. Ya, gladi bersih dan gladi bersih pengibaran bendera di pagi maupun penurunan bendera. Lalu seharusnya sore ini kita lakukan pengukuhan Paskibra, lanjut dengan Tabtu. Namun ada bergeser waktu besok. Jadi kita lakukannya besok hari. Jadi tahapannya setelah besok itu ada pengukuhan Paskibra, nanti dilakukan di Gedung Negara. Kemudian dilanjutkan dengan Tabtu, start di Gedung Negara dan finish di halaman kantor gubernur. Kemudian malam nanti ada renungan suci di Taman Makam Pahlawan. Kemudian nanti jam 10 kita akan melakukan upacara pengibaran bendera di Mandala. Baik, Pak. Kemudian nanti sore acara penurunan bendera, nanti malamnya baru kemudian acara resepsi kenegaraan. Oke, baik. Itu tahapannya. Lumayan banyak juga ya, cukup banyak ya. Pak. Bisa lupa nanti setelah upacara itu siang ada ke lapas Abepura untuk lakukan remisi. Ya. Baik, luar biasa. Ya. Pak Yohanes, untuk agenda-agenda puncak yang sudah disampaikan tadi, bagaimana dengan keterlibatan masyarakat umum? Apakah ada ajakan khusus agar mereka bisa hadir langsung ataupun juga nantinya TVRI Papua pasti akan menyiarkan secara langsung dari pusat upacara? Saya pikir memperingati HUT kemerdekaan Republik Indonesia ini semua kita punya hak, semua masyarakat maupun pemerintah, semua pihak. Kami ini dipercayakan untuk menyelenggarakan, baik TNI Polri membantu. Tapi event atau HUT ini milik seluruh rakyat Indonesia. Karena itu di hari H pelaksanaan tanggal 17 Agustus nanti itu silakan masyarakat, karena kita buat di Mandala, jadi silakan ya di tribun sebelah kiri kanan, tribun Liverpool itu kan kosong. Tapi tetap nanti datang diatur oleh panitia sehingga tertib, jangan sebelum acara dimulai datang di situ. Dengan acara mulai datang itu kacau, pasti panitia akan batasi seperti itu. Jadi masyarakat silakan aja, kita bisa izinkan datang untuk mengikuti upacara karena ini hari terjadi dalam kehidupan berbangsa Indonesia ini satu kali satu tahun merayakannya. Dan yang pasti instruksi khusus dari panitia sudah disampaikan bahwa masyarakat pun boleh hadir pada saat nanti akan diarahkan tetap oleh panitia agar tetap tertib untuk memperingati detik-detik proklamasi. Pak Yohanes, tapi yang menarik juga itu bertepatan dengan hari Minggu, Pak. Benar. Dan kita mayoritas di tanah Papua banyak yang terjadi bagaimana instruksi dan pembagian yang secara bijak bahwa panggilan Tuhan dengan panggilan negara pun juga harus bisa diimbangi secara baik. Baik, terima kasih. Memang ini saya pikir ini bukan baru pertama kali. Tahu 4 atau 5 tahun sebelumnya pernah juga jatuh di hari Minggu. Oleh sebab itu himbauan pemerintah provinsi tidak ada bilang 17-an itu ditunda ke hari berikutnya. Tidak bisa. 17-an itu detik-detik proklamasi harus dilaksanakan di tanggal 17. Oleh karena itu bersamaan hari Minggu, jadi kami sudah sampaikan kepada khusus untuk umat Nasrani. Awalnya kami mau buat himbauan, tapi khusus untuk teman-teman dari Sinode GKI sudah keluarkan surat, ibadah tetap jalan seperti biasa, sehingga untuk semua gereja atau denominasi yang lain tetap menyesuaikan dengan ibadah masing-masing. Karena umat itu tidak semua umat itu untuk datang harus ke Mandala ikut, kan yang bertugas saja yang terlibat, sehingga ibadah jalan seperti biasa normal saja. Tapi yang bertugas silakan, misalnya dia ada ibadah pagi dia ikut dulu, baru nanti dia datang ke Mandala untuk ikut terlibat dalam upacara. Jadi tidak ada pesan khusus untuk hari
jamnya dimajukan atau dimundur Iya. itu tidak ada, kita normal saja. Saya sepakat juga. Ya. Karena besok saya pun juga akan ibadah subuh. Oh ya, itu sudah Mengikuti bagus. tugas di Setuju. lapangan. Baik, tapi boleh Pak Yohanes untuk bagaimana Bapak sendiri melihat peran media bahwa secara khususnya TVRI Papua dalam menjaga semangat kebangsaan di momentum HUT RI ini? Oh ya, saya pikir TVRI Papua luar biasa. Kita beri aplaus dulu. Jadi media itu kan hadir memberikan informasi ke publik, informasi yang bisa informasi yang baik kepada publik. Dan TVRI Papua sudah hadir selama ini memberikan informasi yang baik, sehingga harapan kami di momen menjelang 17-an ini semua liputan yang akan diliput misalnya di hari-harinya secara langsung itu biar itu lebih berkualitas, sehingga masyarakat kami yang ada di pelosok-pelosok yang mungkin tidak bisa datang hadir langsung itu bisa mengikuti melalui media TVRI, sehingga rakyat kita ini rasa memiliki bangsa ini merayakan hari kemerdekaan itu tanggal ini, dan tepatnya dan kebetulan jatuh hari Minggu itu juga bisa dirasakan. Luar biasa sekali, tentunya pun juga masyarakat di kabupaten hingga pelosok Ya. bisa yang menangkap channel TVRI Papua bisa mengikuti upacara secara baik dan memperingati detik-detik proklamasi pun serentak di seluruh tanah Papua. Baik, kita masih akan terus berbincang-bincang Pak Yohanes, Adik Valentin dan juga Kakak Marinus, namun kita akan ikuti jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam Dialog Papua 60 Menit. Apa kamu tahu? Pada tanggal 1 Mei 1963, Irian Barat secara resmi menjadi bagian dari Indonesia. Melalui perundingan antara Indonesia dan Belanda menghasilkan Perjanjian New York pada 1962 yang mengakui kedaulatan Indonesia atas Irian Barat. Pemenuhan gizi dalam masa pertumbuhan anak menjadi salah satu syarat mutlak membangun generasi unggul sebagai fondasi Indonesia Emas 2045. Program makan bergizi gratis yang digagas Presiden Prabowo Subianto merupakan langkah konkret pemerintah untuk mendongkrak kualitas sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045. Program makan bergizi gratis memastikan setiap anak mendapatkan akses terhadap makanan bergizi dan memiliki kesempatan tumbuh sehat serta cerdas. Ditargetkan ada 82,9 juta penerima manfaat program makan bergizi gratis, terdiri dari anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui. Makan bergizi gratis, ciptakan generasi unggul untuk Indonesia Emas 2045. Baik, terima kasih Anda masih menyaksikan Dialog Papua 60 Menit. Kembali lagi saya berbincang-bincang dengan Pak Yohanes Walilo dan juga Adik Valentin dan Kakak Marinus. Saya kembali ke Pak Yohanes sendiri. Tentu tema tahun ini Bersatu, Berdaulat, Rakyat Sejahtera, ya. Indonesia Maju. Ini sangat kuat maknanya Pak Yohanes. Namun ini bagaimana Bapak melihat kaitannya dengan Papua saat ini? Jadi kalau sekarang kondisi hari ini Papua itu bersatu itu kunci. Ya. Kunci. Jadi untuk menjaga kedaulatan dan percepatan kesejahteraan Papua khususnya di momentum memperingati HUT ini kita perlu membangun sinergitas antara semua pihak sehingga kita membangun Papua ini dengan tetap melihat misalnya program-program prioritas nasional yang hari ini misalnya MBG, kemudian program kesehatan gratis,
kemudian kegiatan-kegiatan program prioritas lainnya untuk percepatan Papua. Jadi saya melihatnya ini usia yang ke-80 ya. Kalau usia 80 itu kalau usia manusia itu sudah lansia. Nah, sudah cukup sangat dewasa. Oleh karena itu ya kita yang sampai generasi sekarang ini kita merasa bahwa apa yang menjadi perjuangan terdahulu pejuang-pejuang kita itu kita tinggal teruskan, lanjutkan untuk menjaga konsistensi generasi ini. Khususnya mengisi kemerdekaan ini dengan pembangunan yang bersifat yang positif. Khususnya saya mengimbau pada anak muda-muda. Mari kita berkreasi di usia yang ke-80 nih. Jadi kita tidak berharap ketergantungan kepada pihak-pihak lain, tapi mari kita mulai dari diri kita dulu. Di momen ini, di usia yang ke-80 ini, usia kemerdekaan yang cukup, dan kita ada di era yang pas menurut saya. Kita lihat ke belakang dan kita melihat ke depan untuk menyiapkan generasi yang akan datang untuk mengisi, untuk percepatan khususnya untuk Papua ini, percepatan pembangunan ke depan Papua harus lebih baik dari hari ini. Baik, luar biasa sekali Pak. Tadi Bapak Yohanes sempat menyebutkan bahwa beberapa program strategis nasional ya, seperti MBG dan juga cek kesehatan gratis, pembangunan 3 juta rumah dan koperasi desa Merah Putih. Namun menurut Bapak, mana yang paling strategis untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Papua dalam waktu dekat ini? Kan program MBG ini kalau betul-betul dilaksanakan, MBG itu kan dia membutuhkan pasokan bahan makanan untuk MBG itu sendiri. Itu kan dia ada hubungannya dengan pertanian dan lain-lain. Jadi misalnya itu saya pikir sangat positif. Ketika MBG dilaksanakan secara masif di seluruh tempat, maka kita menghidupkan ekonomi masyarakat. Petani harus bekerja untuk menyiapkan bahan ini karena programnya ada, tapi kalau bahan bakunya tidak tersedia, program ini tidak jalan. Jadi ada nilai tambahnya baik di tingkat masyarakat maupun anak-anak yang makanan gratis ini kita berikan untuk gizi anak-anak, pertumbuhan anak-anak. Jadi makanannya kita siapkan yang bagus untuk anak-anak kita sendiri. Begitu. Jadi saya pikir program nasional ini baik, hanya selama ini ada penolakan dan lain-lain itu kan situasional saja. Kami berharap ini kalau dijalankannya benar dan tepat sasaran, pasti ketika masyarakat merasa menikmati dan merasa dilayani secara baik, pasti akan mendukung seluruhnya. Gitu. Jadi harap semua ini ada hubungannya dan harus baik, itu luar biasa. Memang dalam waktu dekat ini MBG yang paling Bapak ini ya. Ya, MBG dan Koperasi Merah Putih juga. Koperasi Merah Putih yang hari ini kan sudah launching di seluruh Indonesia. Benar, itu juga di situ kan bagaimana bisa menghidupkan perekonomian di tingkat desa. Jadi selain MBG tadi masyarakat misalnya para petani hidupkan, tapi juga untuk perekonomian di sektor selainnya juga bisa jalan melalui Koperasi Merah Putih ini. Baik Pak Yohanes. Mungkin terakhir Pak, untuk bagaimana cara mempertahankan semangat bersatu di tengah perbedaan yang ada di Papua ini. Kita tentunya tahu bahwa Papua ini unik sekali dengan segala sesuatunya. Silakan Pak Yohanes. Ya, saya pikir untuk mempertahankan perbedaan ini, yang pertama tadi saya bilang kita harus bersatu. Artinya harus pemahaman bahwa kita ada negara kesatuan Republik Indonesia, sehingga rasa memiliki itu harus tumbuh dari dalam diri kita untuk memberikan yang terbaik untuk bangsa ini, dari kita, dari pribadi kita, dan kemudian di lingkungan kita di mana kita ada. Khusus macam saya, kita dipercayakan di pemerintahan dari sisi jabatan dan lain-lain. Kita harus bertanggung jawab, kerja harus profesional, menunjukkan profesionalisme kita. Jadi bukan hanya karena tampil tanggung jawab tapi tidak bisa kerja itu. Itu juga sama dengan sektor lainnya, baik swasta, masyarakat sekalipun. Kita tadi Adik-adik bilang, kata Tuhan kasih kita tuh masing-masing dengan talenta dan juga bidang masing-masing. Jadi hari ini saya hadir di sini sebagai pemerintah. Di sini adik-adik masih sekolah untuk mengejar cita-cita yang sana ada laki-laki sampaikan dia atlet berprestasi. Jadi semua itu bisa, sehingga kalau ini semua lakukan, maka di momen 17-an ini kita
rasa memiliki untuk bangsa ini dan juga kita bersaing dengan teman-teman itu sebenarnya ada, hanya mulai dari diri kita. Mulai dari diri kita, Dari Bapak ya. kita. Tentu sejalan dengan tema sentral Ya, tahun ini ya, sejalan. bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Baik, terima kasih Pak Yohanes. Saya ke adik Valentin, tentu apakah deg-degan hingga saat ini untuk 17-an nanti cukup bisa dikendalikan ya, gugupnya ya untuk nanti. Iya. Valentin, pesan untuk teman-teman muda Papua agar mau berkontribusi membangun daerah dan juga bangsa mungkin bisa disampaikan oleh adik Valentin. Pesan untuk Iya. dari saya, mungkin kita belajar dengan baik, sekolah dengan baik, dan mencapai cita-cita kita. Baik. Jadi Jangan belajar malas-malasan. baik. Jangan malas-malasan. Betul. Iya. Anak muda kebanyakan memang suka bermalas-malas dulu ya. Iya, Karena scroll TikTok. itu bisa dipatahkan sehingga Safari. bisa Stop belajar dengan dengan TikTok. baik dan supaya terus bersaing meraih cita-cita ya. Benar. Baik, terima kasih adik Valentin. Saya ke Kakak Marinus. Menurut Kakak Marinus sendiri ini bagaimana olahraga bisa menjadi sarana yang bisa memperkuat persatuan di Papua, Kak Marinus? Ya, mungkin saat atlet itu semua ya tergantung kepada pemerintah. Karena pemerintah yang kita atlet itu siap, terus kita atlet juga harus tahu status kita sebagai atlet, tapi dukungan dan seluruh fasilitas itu kan ada di pemerintah. Pemerintah memberikan dukungan kepada kita, memberikan fasilitas. Oke, terus kembali lagi kita atlet tahu kalau kita punya status atlet berarti apa yang harus kita buat, apa yang kita harus buat untuk daerah, apa yang kita harus buat terpilih ke negara, kita buat untuk kembali ke negara. Jadi dari kita untuk kita sendiri. Untuk mungkin kalau anak muda ya itu kembali kita disiplin, kita mau maju, kita mau sukses, kita mau berkembang, itu kembali ke kita. Kita jaga kita punya hati, jaga mental dan disiplin. Itu saja. Baik, tentu pun kalau atlet siap, pemerintah pasti akan siap Ya, mendukung ya, seperti kita itu. siap mendukung. Apalagi membawa Nama baik. nama harum bangsa Indonesia di kancah internasional maupun juga tanah Papua secara Betul. khusus untuk mengharumkan ketong bangga sebagai anak Papua Tanah seperti itu. Baik, terima kasih Bapak Yohanes, adik Valentin dan juga Kakak Marinus. Sebelum kita tutup, saya minta masing-masing narasumber saya untuk memberikan closing statement. Pertama untuk Pak Yohanes Walilo, apa pesan Bapak untuk seluruh masyarakat Papua dalam menyambut HUT RI ke-80 tahun ini, Pak Yohanes? Ya, masyarakat Provinsi Papua, kita dari pemerintah Provinsi Papua mengimbau untuk mari kita memberikan dukungan support penuh kepada pemerintah masing-masing di 9 kabupaten kota, memberikan semangat merayakan HUT ke-80, HUT RI 80 ini, datang di tempat-tempat upacara dan setiap ada eventnya, momen yang sudah dijadwalkan, berikan dukungan penuh kepada pemerintah bahwa kita ikut terlibat dalam mensukseskan hari ulang tahun dan kita harus memiliki bahwa kita adalah NKRI. Luar biasa. Terima kasih Pak Yohanes. Saya ke adik Valentin, tentu dengan posisi pasukan 8 sayap kiri. Iya. Benar? Benar. Oke. Valentin bisa memberikan pesan dan kesan dan juga harapan secara khusus buat anak-anak muda dan juga untuk Papua dan Indonesia untuk masa depan yang lebih baik seperti apa? Silakan, Valentin. Mungkin dari saya disiplin, disiplin dalam waktu, etika, dan juga mulai dari diri sendiri. Karena orang lain tidak bisa mengubah kita, hanya diri kita sendiri. Baik, luar biasa. Terima kasih adik Valentin. Terakhir Kak Marinus sendiri bisa memberikan closing statement, apa komitmen pribadi Anda dalam membawa Papua dan Indonesia ke arah yang lebih maju. Silakan. Itu kembali kepada kita pribadi. Kalau kita mau maju, kita mau sukses, ya kita harus komitmen supaya kita punya jalan terbuka, tapi tidak lepas itu ya kita berdoa, minta dukungan dari yang di atas. Kalau yang di atas tidak memberikan dukungan sama kita, ya kita nggak bisa bikin apa-apa juga.
Baik, terima kasih banyak Kakak Marinus. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Bapak Yohanes Walilo dan juga adik Valentin dan juga Kakak Marinus dan pemirsa setia TVRI Papua. Mari kita rayakan kemerdekaan dengan penuh rasa syukur dan juga menjaga persatuan dan memberikan kontribusi nyata untuk bangsa. Dirgahayu Republik Indonesia ke-80, bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Akhir kata saya Reinhard Wompere pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.